Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel edukasi official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share, karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel edukasi official. Oke, hari ini edukasi akan memberikan informasi terupdate, yaitu mengenai tentang aturan baru dalam penerbitan SKTP. Ini merupakan kabar gembira ya untuk yang belum terbit SKTP-nya di Info GTK. Terkhusus yaitu perhatikan bagi Bapak Ibu yang lulusan PPG tahun 2024, baik PPG Daljab angkatan ketiga maupun piloting 1, 2, dan 3, yang mana mengenai tentang validasi jam linier penerbitan SKTP ada aturan terbaru Bapak Ibu, bahwa yang pemerintah adalah memberikan peluang ya seluas-luasnya kepada Bapak Ibu yang sudah lulus sertifikasi dan manfaatkan peluang ini sebaik mungkin. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, yaitu mengenai tentang aturan baru dalam penerbitan SKTP ini, yaitu ada dasarnya Bapak Ibu ya, bukan hanya sekedar memberikan informasi, tapi ada dasarnya. Oke, kita lihat langsung saja. Bapak Ibu masih ingatkah yaitu video saya sebelumnya, yaitu mengenai tentang validasi jam linier penerbitan SKTP? Di situ banyak sekali yaitu pertanyaan-pertanyaan, apakah saya valid, apakah saya akan dapatkan TPG, apakah nanti SKTP saya akan keluar ya, dan bermacam-macam lainnya ya, seperti itu. Nah, di sini akan saya ulas kembali sedikit ya Bapak Ibu supaya tidak salah paham. Di sini posisinya ada kode A1 Bapak Ibu ya. Di sini oke, saya beri tanda supaya Bapak Ibu lebih mudah yaitu mengikuti informasi ini Bapak Ibu ya. Mengenai tentang di sini ada kode, yaitu kodenya ada kode A1. Kode A1 itu mengajar tatap muka 24 jam ya, 24 jam atau lebih. Oke, yang kode A2 ini adalah mengajar tatap muka 18 sampai 23 jam. Sedangkan kode A3 ini mengajar tatap muka 12 sampai 17 jam. Dan kode A4 adalah mengajar tatap muka kurang dari 12 jam Bapak Ibu. Dan yang A5 ini Bapak Ibu mengajar di sekolah kecil. Karena untuk sekolah kecil ini tidak ada ketentuan harus berapa jam Bapak Ibu ya, dan tidak harus 24 jam Bapak Ibu, seperti itu. Dan di sini di kode sebelah kanan ini ada kode B1. Kode B1 adalah tugas tambahan utama. Ya, siapa-siapa saja tugas tambahan utama ini yaitu 12 jam. Nanti akan kita bahas. Sedangkan kode B2-nya yaitu tugas tambahan lainnya yaitu 6 jam di sini Bapak Ibu. Ya, sedangkan yang C ini adalah mengajar sekolah lain yaitu juga 6 jam. Artinya Bapak Ibu ini boleh mencari jam di sekolah lain, tetapi maksimalnya 6 jam, tidak bisa lebih dari 6 jam Bapak Ibu. Oke ya. Nah, di sini selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah seperti ini. Ini dasar hukumnya Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa mengupas secara detail, yaitu dasar hukumnya hari ini adalah Permendikbud nomor 6 tahun 2019 ya, yaitu tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah ya. Berikutnya yaitu Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan ya beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Yang ketiga Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan Permendikbud nomor 15 tahun 2022
2018 nih ya maksudnya ya, seperti itu. Namun bukan berarti Permendikbud nomor 15 tahun 2018 ini tidak berlaku ya, tetap berlaku Bapak Ibu ya. Berikutnya yaitu Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023, yaitu tentang standar pengelolaan PAUD, jenjang Dikdas dan jenjang Dikmed. Jadi ada 4 dasar hukumnya Bapak Ibu, yaitu yang hari ini akan kita kupas mengapa SKTP tidak muncul di Info GTK. Oke, langsung saja kita lihat di sini mengenai tentang berdasarkan dasar hukum tadi itu kemarin, yaitu untuk A1 ya. Untuk A1 di sini dia tentu aman Bapak Ibu. Ya, tentu aman dia karena dia mengajar 24 jam. Artinya Bapak Ibu kalau sudah mengajar 24 jam tidak perlu lagi Bapak Ibu mencari tugas tambahan Bapak Ibu. Ya, tidak perlu. Berikutnya A2 ini juga aman, dia mengajar yaitu 18 sampai 23 jam. Kalau secara Undang-Undang Permendikbud nomor 15 tahun 2018, yaitu ini memenuhi syarat, yaitu 18 sampai 23. Namun dia harus mencari tugas tambahan ya, boleh utama maupun tugas tambahan lainnya nanti Bapak Ibu itu. Berikutnya di sini yang A3 juga aman posisinya. Kalau berdasarkan Permendikbud nomor 18 tadi nomor 15 tahun 2018 itu juga posisi aman Bapak Ibu, karena di undang-undang tersebut di situ dijelaskan yaitu mengajar tatap muka minimal 12 jam linier Bapak Ibu ya. Jadi minimal 12 jam linier Bapak Ibu. Hati-hati. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mencapai 12 jam linier, Bapak Ibu tidak akan bisa mendapatkan TPG. Ini contohnya di A4. A4 ini yaitu di silang merah, karena dia tidak memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang 15 tahun 2018 ya. Dan A5 ini dia memenuhi syarat karena dia mengajar di sekolah kecil. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu Bapak Ibu yang belum mencapai 24 jam di sini sangat membantu Bapak Ibu, yaitu mengenai tentang tugas tambahan ya, tugas tambahan utama itu 12 jam. Nah, tugas tambahan utama di sini Bapak Ibu ya, yang perlu kita ketahui adalah siapa saja. Di sini tugas tambahan utama yang 12 jam ini siapa saja, yaitu wakil kepala sekolah ya. Wakil kepala sekolah kalau di SMP itu ada 3 ya. Kalau di SMA itu ada 4 ya, kurikulum, kesiswaan, sarana dan humas. Itu kalau di SMA ya Bapak Ibu ya. Jadi tugas tambahan ini yang akan kita bahas yaitu untuk Wakasek SMP, dan yang kedua Wakasek untuk jenjang SMA dan kepala labor nanti ya. Jadi selain Wakasek di sini juga ada kepala labor, kepala pustaka seperti itu. Seperti apa kepala labor, kepala pustaka supaya diakui ya. Dan untuk ini yang kita bahas yaitu A2 dan A3, karena A1 udah 24 jam ya. Karena A2 ini masih 18-23, maka dia perlu mencari tugas tambahan lain. Sedangkan mengajar tatap muka 12 jam sampai 17 JP ini dia juga mencari tugas tambahan lain. Jadi yang kita bahas yaitu tugas tambahan utama yaitu 12 jam untuk Wakasek jenjang SMP dan Wakasek untuk jenjang SMA dan kepala labor serta kepala pustaka. Lanjut kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu peraturan yang terdahulu gitu ya mengenai tentang tugas tambahan 12 jam ini. Di sini kan ada yaitu Wakasek, pertama kita buat yaitu Wakasek ya. Terus yang kedua yaitu kepala labor, dan yang ketiga yaitu kepala pustaka. Jadi ada 3 yaitu yang bisa mengambil tugas tambahan. Yang pertama tadi adalah wakil kepala sekolah, yang kedua adalah kepala labor, dan ketiga adalah kepala perpustakaan. Nah, di sini di aturan baru di aturan lama itu bisa diakui jika 1 sampai 9 rombel itu ya, contoh ya,
jika 1 sampai 9 rombel itu hanya diakui yaitu 1 orang, ya, 1 orang yaitu wakil, ya, sekali-kali 1 orang wakil. Oke ya, 1 sampai 9. Ini di aturan lama Bapak Ibu, ya, baik SMP maupun SMA seperti itu. Jadi rata-rata di sekolah itu diakui itu kalau nggak 1 ya hanya 2 wakil kepala sekolah. Jadi yang humas, yang sarana itu rata-rata biasanya tidak mendapatkan jam tugas tambahan. Nah, namun kali ini berdasarkan aturan baru tadi ternyata itu bisa Bapak Ibu, ya. Jadi humas, sarana itu bisa mendapatkan jam, tapi ada catatan. Apa catatannya? Ingat di sini. Yang pertama, oke ya. Tugas tambahan utama 12 jam itu untuk wakil kepala sekolah jenjang SMP. Yang pertama itu, ini kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama, dia itu maksimal 3, ya, maksimal 3. Tidak melihat jumlah rombongan belajar. Kalau untuk SMP itu ada 3 ya, 3 wakil kepala sekolah. Kalau nggak salah kurikulum, kesiswaan dan humas kalau nggak salah ya. Mungkin bisa dikoreksi nanti yang di SMP itu maksimal 3 wakil, ya, tidak melihat jumlah rombongan belajar. Jadi ini Bapak Ibu. Dan yang kedua yaitu minimal harus 3 rombel valid. Nah, di sini di sekolah Bapak Ibu itu ada berapa rombel yang valid gitu. Jadi kalau seandainya ada 3 rombel yang valid, maka secara otomatis 3 wakil ini bisa mendapatkan jam tugas tambahan 12 jam pelajaran. Oke ya, sampai sini paham Bapak Ibu ya, yaitu 3 rombel valid seperti itu. Dan yang ketiga yaitu ada SK penetapan. Biasanya kalau wakil kepala sekolah itu SK-nya kan dari kepala sekolah ya, itu ada SK penetapan. Dan yang keempat yaitu SK-nya tentu masih berlaku Bapak Ibu ya, dan diperbarui setiap tahunnya ya, diperbarui setiap tahunnya di sini Bapak Ibu. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, di situ SK-nya itu minimal 1 Januari 2024 Bapak Ibu. Ya, 1 Januari 2024. Jadi kalau seumpama ini wakil kepala sekolah SMP akan menggunakan yaitu 3 wakilnya ya, supaya teman-teman yang lain itu juga mendapatkan jam, sehingga SKTP bisa terbit ya, supaya bisa valid seperti itu. Tadi tentu harus ada SK penetapannya. Yang berikutnya yaitu SK masih berlaku dan diperbarui setiap tahunnya. Jadi di sini ada ketentuan Bapak Ibu ya, minimal yaitu 1 Januari Bapak Ibu ya, 1 Januari 2024 Bapak Ibu. Ingat sekali lagi Bapak Ibu ya, 1 Januari 2024. Kalau seandainya Bapak Ibu SK Bapak Ibu wakil ini ya bukan 1 Januari 2024, seumpama Desember 2023, maka SK itu tidak akan berlaku Bapak Ibu. Ya, SK itu tidak akan berlaku Bapak Ibu. Jadi yang bisa berlaku itu dia setiap tahun itu harus diperbaharui, yaitu 1 Januari 2024. Jadi cek kembali Bapak Ibu SK-nya Bapak Ibu ya. Apakah bisa diubah? Bisa Bapak Ibu, bisa. Ya, kemarin saya baru mengikuti sosialisasi dari admin validasi pusat, itu bisa seperti itu. Sebelum proses proses validasi tahap kedua belum selesai ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini untuk Wakasek SMP. Selanjutnya yaitu untuk Wakasek SMA Bapak Ibu ya. Untuk Wakasek SMA ini ada perbedaan dengan Wakasek SMP ya. Di sini untuk Wakasek jenjang SMA SMK itu ada 4 wakil ya, ada 4 wakil maksimal, yaitu tidak melihat jumlah, ingat sekali lagi ini 4 wakil, dan tidak melihat jumlah rombongan belajar Bapak Ibu
ya. Kalau SMA kan ada kurikulum, kesiswaan, ya, sarana dan humas. Artinya ya, namun yang kedua kita ingat di sini, yaitu di sekolah tersebut harus ada minimal 3 rombel valid. Minimal 3 rombel valid. Jadi yang dikatakan valid itu seperti apa, Pak? Tentu siswanya memenuhi, ya kan, maksimal 36, minimal 25, seperti itu ya. Tapi kalau tidak mencapai minimal, tentu otomatis rombel tersebut tidak valid ya. Salah satu seperti itu Bapak Ibu. Nah, jika di sekolah Bapak Ibu ini ada 3 rombel valid ya, maka 4 wakil ini bisa mengambil ya, 4 wakil ini bisa mengambil yaitu tugas tambahan, sehingga ya Bapak Ibu, sehingga teman-teman yang belum bisa mendapatkan jam itu bisa mendapatkan jam. Dan yang wakil ini ambillah 12 jam linier saja. 12-nya dari mana? 12-nya tentu dari tugas tambahan utama wakil ya. Contoh, di sekolah tersebut ada 3 guru bahasa Inggris, ya kan? Yang satunya sudah 24 jam linier ya, yang satunya dia 24 jam linier semama gitu. Yang satunya ini tidak dapat jam, cuma 4 jam semama. Maka alangkah baiknya yang 12 ini ya, 12 ini yang tadi itu, yang 24 tadi itu wakil tadi itu, yang 12 ini ambillah jam linier, yang 12-nya ambil tugas tambahan. Yang sisa 12 jam ini lagi diberikan pada guru bahasa Inggris yang tidak mendapatkan jam tadi, sehingga guru yang tidak mendapatkan jam 24 jam tadi itu dia mendapatkan jam 12. Sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ada Permendikbud tadi nomor 15 tahun 2018 bahwa minimal mengajar 12 jam linier. Jadi kan secara otomatis terbantu juga teman yang tidak mendapatkan jam 24. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya yang kedua tadi sudah minimal harus 3 rombel valid. Yang ketiga yaitu ada SK tentu. Yang keempat di sini tentu SK masih berlaku dan diperbarui setiap tahun. Tadi berapa? Yaitu minimal 1 Januari 2024. Oke ya. Paham Bapak Ibu di sini ya. Ingat sekali lagi, jika di sekolah Bapak Ibu ini memiliki yaitu minimal harus 3 rombel valid. Seandainya lebih dari 3 rombel valid lebih bagus. 3 rombel valid saja bisa menggunakan 4 wakil Bapak Ibu. Kalau dulu kan 1 sampai 9 rombel itu bisa dipakai hanya 1 wakil ya. Kalau 10 ke atas, 10 sampai ke sekian itu bisa dipakai 2 wakil. Nah, sekarang 3 rombel valid saja bisa dipakai untuk 4 wakil. Jadi sangat terbantu Bapak Ibu. Nah, inilah regulasi baru Bapak Ibu ya. Ini menurut pendapat saya ini sangat betul-betul membantu Bapak Ibu ya yang tidak mendapatkan jam seperti itu. Jadi silakan koordinasikan oleh pihak sekolah oleh pihak sekolah bahwa ternyata bisa loh 3 rombel valid di sekolah kita itu 4 wakil diakui gitu. Sedangkan di sekolah Bapak Ibu itu mungkin lebih dari 3 rombel valid seperti itu. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Berikutnya untuk labor. Nah, untuk labor dan kepala labor ya, kepala laboratorium dan kepala perpustakaan sama ya. Oke. Tugas tambahan utama 12 jam ini dipakai oleh kepala labor ya, kepala labor gitu. Laboratorium seperti itu. Nah, di sini yang pertama yaitu maksimal. Ingat, maksimal 1 untuk setiap sekolah. Ingat, sebesar apapun sekolah Bapak Ibu hanya bisa 1. Ya. Jadi istilah gini, kepala lab ya, kepala labor. Walaupun di sekolah Bapak Ibu itu ada biologi, ada kimia, ada apa macam-macam, itu hanya bisa diakui 1 gitu ya, kepala labor seperti itu. Ibaratnya yang mengkoordinirkan semua kepala labor gitu kan, itu 1. Dan yang kedua harus ada yaitu apa? Ruang laboratorium, tentu harus ada ruangnya.
Yang ketiga ada SK-nya. Yang keempat sama tadi ya, SK-nya masih berlaku per 1 Januari 2024 Bapak Ibu. Oke, cukup jelas. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Sekali lagi silakanlah berkomentar yang positif ya Bapak Ibu ya. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, tanyakanlah di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab ya, selagi saya memahami yaitu prosedurnya. Namun ini saya membuat seperti ini karena ada dasarnya Bapak Ibu ya, ada dasarnya, bukan hanya sekedar memberikan informasi aja. Oke, terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan segera terbit SKTP-nya dan bisa cair ya sertifikasinya. Dan semoga betul ya, harapan pemerintah itu emang sebelum Lebaran bisa Bapak Ibu menikmati seperti itu. Namun kita berusaha semaksimal mungkin. Intinya di Info GTK kita harus kita sendiri ya Bapak Ibu ya yang mengetahui seperti itu. Bagaimana Info GTK saya seperti itu. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.